Ini adalah kisah nyata, tentang kisah Robin Hood dari Subang, yang rela mengorbankan nyawanya demi membela rakyat jelata, pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Begini kisah lengkapnya. Di tengah gulita malam yang diwarnai gemuruh petir dan hujan deras, seorang bayi laki-laki terlahir di sebuah gubuk reot di desa kecil di Subang. Jeritan tangis pertamanya memecah keheningan malam, seolah menggambarkan pertanda besar akan kedatangannya. Ibunya, dengan wajah pucat karena kelelahan, memeluk bayi itu erat-erat, sementara penduduk desa yang berkumpul di luar gubuk berbisik-bisik, membicarakan badai tak biasa yang menyelimuti kelahirannya. Di antara mereka, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana, dengan tatapan penuh makna, berkata bahwa anak ini akan menjadi seseorang yang istimewa. Dia akan mengubah nasib banyak orang, ujarnya sambil menatap langit yang diterangi kilatan petir. Tapi jalan hidupnya penuh duri dan pengorbanan. Ramalan itu menjadi perbincangan hangat di kalangan penduduk desa. Namun, bagi keluarga si bayi, hidup mereka tetap diliputi kesulitan. Sang ayah, seorang petani miskin, merasa takut sekaligus bangga atas ucapan tetua desa. Dalam hati, ia berdoa agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat untuk melawan kerasnya kehidupan. Di sisi lain, ibunya, meski penuh kasih, merasa cemas akan masa depan anaknya yang diramalkan tidak akan mudah. Badai yang mengiringi kelahirannya seolah menjadi simbol perjalanan hidupnya yang akan penuh badai tantangan, tetapi juga menjanjikan secercah harapan bagi desa yang selama ini tertindas. Sejak kecil, kehidupan Lapidin sudah diwarnai oleh tragedi yang memilukan. Ayah dan ibunya adalah petani sederhana yang berjuang mempertahankan sebidang tanah kecil, satu-satunya sumber penghidupan mereka. Ketika penjajah datang menuntut tanah itu untuk dijadikan perkebunan, orang tua Lapidin dengan tegas menolak, meski mereka tahu risikonya. Ayah Lapidin berdiri tegap di depan rumahnya, melindungi keluarganya dari ancaman penjajah yang datang dengan senjata. Namun, keberanian itu dibalas dengan kekejaman. Di hadapan mata Lapidin yang masih belia, kedua orang tuanya dihabisi tanpa ampun. Jeritan ibunya dan desakan ayahnya agar Lapidin lari dan bersembunyi terus terngiang di telinganya, membekas sebagai luka yang tak pernah sembuh. Setelah orang tuanya wafat, Lapidin kecil berlari ke hutan, menyaksikan dari kejauhan rumahnya yang habis dilalap api. Asap hitam membubung tinggi, menghapus jejak segala kenangan yang ia miliki tentang keluarganya. Dalam pelarian itu, ia hanya ditemani oleh tangis pilu dan rasa lapar. Tetapi lebih dari itu, api balas dendam mulai menyala di hatinya. Ia bersumpah dalam hati untuk tidak membiarkan penjajah terus menindas rakyatnya. Hari-hari penuh kesendirian di hutan tidak hanya mengasah keberanian Lapidin, tetapi juga membentuk tekadnya menjadi sekeras baja. Kehilangan yang begitu besar di usia dini membuatnya tumbuh dengan luka batin yang mendalam, tetapi juga semangat tak tergoyahkan untuk melawan ketidakadilan. Saat bersembunyi di dalam rimbunnya hutan, Lapidin yang masih kecil tersesat dalam gelapnya malam tanpa arah. Tangisnya mengisi keheningan, hingga tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang nyaris tak terdengar. Dari balik bayangan pepohonan, muncul seorang pria tua dengan pakaian sederhana dan tatapan yang dalam. Pendekar tua itu, yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai seorang pertapa aneh, mendekati Lapidin dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau lakukan di sini, anak kecil?" tanyanya dengan suara tenang namun tegas. Lapidin menceritakan tragedi yang menimpanya dengan air mata bercucuran, sementara sang pendekar hanya mendengarkan dengan wajah datar, seolah mengukur kekuatan hati anak yang rapuh di hadapannya. Pendekar itu akhirnya membawa Lapidin ke sebuah gubuk tersembunyi di dalam hutan, memberinya makanan dan tempat berlindung. Melihat api dendam di mata Lapidin, sang guru memutuskan untuk melatihnya. Hari demi hari, Lapidin belajar seni bela diri yang keras, ilmu menghilang yang membuatnya mampu bergerak tanpa suara, dan teknik menyamar yang sempurna. Namun, setiap kali Lapidin menunjukkan semangat membara untuk membalas dendam, gurunya selalu memperingatkan, "Balas dendam hanya akan melahirkan lebih banyak kebencian. Jika kau mencari keadilan, bersiaplah untuk mengorbankan dirimu demi orang lain." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Lapidin, meskipun tekadnya tetap tak tergoyahkan. Latihan berat itu tidak hanya membuat tubuhnya semakin kuat, tetapi juga membentuk pikirannya, menjadikannya calon pejuang yang tangguh, penuh strategi, dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Bertahun-tahun berlalu, dan Lapidin yang dulu anak kecil kini kembali ke desanya sebagai seorang pria dewasa dengan fisik yang kokoh dan keterampilan yang luar biasa. Namun, desa tempatnya dibesarkan tak lagi seperti dulu. Rumah-rumah reot berdiri dengan genting yang berlubang,
ladang-ladang kering terbengkalai, dan penduduk desa hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Penjajah semakin kejam, memeras hasil panen yang sedikit dan memaksa penduduk bekerja rodi tanpa ampun. Lapidin merasakan amarah membuncah di dadanya, tetapi ia menahan diri. Kali ini, ia harus bertindak dengan hati-hati. Di siang hari, Lapidin bekerja di ladang, bergabung dengan penduduk desa yang tertindas, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menyelidiki kelemahan para penjajah. Ia dengan cerdik menyembunyikan keterampilan dan kekuatannya, memastikan tak seorang pun, bahkan teman lamanya, mengenali siapa dirinya sebenarnya. Di malam hari, ia bergerak seperti bayangan, mengamati pergerakan penjajah dan menyusun rencana secara diam-diam. Penduduk desa mulai memperhatikan pria itu, yang meskipun terlihat sederhana, membawa aura misterius yang membuat mereka merasa aman. Meski ia ingin segera menyerang dan membalas dendam, Lapidin tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya. Ia ingin memastikan bahwa setiap tindakannya bukan sekadar untuk membalas kematian keluarganya, tetapi juga untuk membebaskan desanya dari cengkeraman penjajahan yang kejam. Penjajah di desa Lapidin semakin menunjukkan kekejamannya. Pajak yang memberatkan terus-menerus dipaksakan kepada penduduk yang sudah miskin, membuat banyak keluarga kelaparan karena tak mampu menyisakan hasil panen untuk diri mereka sendiri. Mereka yang tidak mampu membayar pajak dipaksa melakukan kerja rodi, membangun jalan atau menggali tanah di bawah ancaman cambuk. Tidak jarang, mereka yang kelelahan dipukul hingga pingsan, bahkan tewas di tempat tanpa belas kasihan. Desa yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat penuh penderitaan dan ketakutan. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua hanya bisa mengelus dada, menyaksikan keluarga mereka dihancurkan perlahan oleh kekejaman penjajah. Di tengah penderitaan itu, Lapidin mendengar kabar tentang kematian Karta, teman masa kecilnya yang dulu selalu menemani saat ia bermain. Karta, yang dikenal ceria dan penuh semangat, kini telah tiada. Ia tewas setelah dipaksa bekerja rodi tanpa istirahat. Tubuhnya yang lemah tak mampu bertahan menghadapi siksaan fisik dan mental. Mendengar cerita ini, Lapidin merasa dadanya terbakar amarah. Ia tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga menyaksikan bagaimana penjajah merampas sisa-sisa kehidupan desa yang ia cintai. Di malam yang sunyi, Lapidin berdiri di tengah ladang yang gelap, menatap langit dengan tekad membara. Ia bersumpah dalam hati untuk menghentikan penderitaan ini, apapun risikonya. Sudah cukup, bisiknya, mereka harus membayar atas semua kejahatan ini. Dengan tekad itu, ia mulai menyusun rencana besar untuk melawan penjajah, demi mengenang Karta dan semua penduduk yang telah menjadi korban. Di malam yang kelam, dengan hanya diterangi sinar bulan yang redup, Lapidin mulai melancarkan aksinya yang pertama. Dengan mengenakan topeng dan jubah hitam, ia bergerak seperti bayangan, menyelinap menuju gudang besar milik penjajah yang terletak di tepi desa. Gudang itu dikenal sebagai tempat penyimpanan beras hasil rampasan dari para petani yang dipaksa menyerahkan panen mereka. Penjagaan ketat dengan patroli bersenjata tidak membuat Lapidin gentar. Menggunakan keterampilan bela diri dan teknik menghilang yang diajarkan gurunya, ia dengan mudah melumpuhkan penjaga tanpa suara, membuka gembok besi yang kokoh, dan memasuki gudang yang dipenuhi karung-karung beras. Dengan hati penuh tekad, ia mulai mengangkut karung-karung itu keluar, dibantu oleh beberapa penduduk yang setia. Ketika fajar menyingsing, penduduk desa yang terbangun dari tidurnya dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Di depan rumah mereka masing-masing, tergeletak karung berisi beras, cukup untuk memberi makan keluarga mereka yang kelaparan selama berminggu-minggu. Ketika mereka bertanya-tanya siapa yang melakukan aksi ini, cerita tentang jawara bertopeng mulai menyebar. Lapidin, meski tetap merahasiakan identitasnya, menjadi pahlawan tak dikenal yang memberi harapan baru bagi penduduk desa. Namun, kabar ini juga sampai ke telinga penjajah. Mereka segera menyadari bahwa gudang mereka telah dijarah, dan kerugian yang besar membuat mereka murka. Penjajah meningkatkan penjagaan dan mulai mengadakan patroli lebih sering, mencurigai adanya pemberontakan yang tumbuh di desa itu. Meski demikian, bagi Lapidin, aksi ini hanyalah awal dari perjuangannya. Melihat senyum penuh haru di wajah penduduk yang menerima beras, ia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun, ia juga menyadari bahwa tindakan ini telah menarik perhatian penjajah, membuat bahaya yang lebih besar menanti di depan. Kemarahan penjajah atas aksi Lapidin membuat mereka menyusun rencana licik untuk menangkap sang jawara bertopeng. Dengan berpura-pura bermurah hati, mereka mengumumkan bahwa akan ada pembagian beras gratis untuk semua penduduk desa.
Informasi ini menyebar dengan cepat, membuat penduduk yang lapar merasa seolah-olah keajaiban telah tiba. Namun, di balik tawaran ini, penjajah telah menyiapkan jebakan mematikan. Mereka menempatkan pasukan bersenjata lengkap yang tersembunyi di sekitar lokasi pembagian, dengan instruksi untuk menangkap atau membunuh siapa saja yang mencurigakan, terutama Lapidin. Penjajah berharap kehadiran beras akan memancing sang pahlawan muncul untuk melindungi rakyatnya. Lapidin, yang mendengar tentang pembagian beras ini, segera curiga. Namun, ia tidak bisa membiarkan rakyatnya terjebak tanpa memastikan keselamatan mereka. Malam sebelum acara, ia menyelinap ke lokasi dan menemukan pasukan penjajah yang bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Saat itu, ia menyadari bahwa ini adalah jebakan. Dengan hati-hati, ia mencoba membocorkan informasi kepada beberapa penduduk setia agar tidak mendekat ke lokasi. Namun, pagi harinya, beberapa warga yang tidak tahu tentang jebakan tetap pergi untuk mendapatkan beras. Lapidin akhirnya memutuskan untuk muncul dan mengalihkan perhatian penjajah. Saat para tentara mengepungnya, Lapidin menggunakan ilmu bela dirinya untuk melumpuhkan beberapa penjaga dan memanfaatkan kecepatan serta kelihayannya untuk meloloskan diri ke dalam hutan. Meski berhasil menyelamatkan dirinya dan sebagian besar penduduk, jebakan ini membuat Lapidin sadar bahwa perjuangannya akan semakin sulit, karena penjajah kini lebih waspada dan kejam dari sebelumnya. Di balik keberanian dan perjuangan Lapidin, tidak semua penduduk desa mendukungnya dengan sepenuh hati. Mandra, seorang pria yang dikenal licik dan penuh iri hati, merasa terganggu dengan popularitas Lapidin yang semakin meluas. Mandra merasa bahwa perjuangan Lapidin hanya akan membawa lebih banyak masalah ke desa mereka, meskipun banyak warga yang berterima kasih atas bantuan sang jawara bertopeng. Namun, di balik semua itu, Mandra menyimpan rasa iri yang membakar. Ia tidak tahan melihat orang-orang mengagumi Lapidin, sementara dirinya tidak dipandang penting di mata penduduk desa. Dalam keputusannya yang dipenuhi oleh rasa cemburu, Mandra memilih jalan pengkhianatan. Ia mendatangi markas penjajah secara diam-diam dan mengungkapkan lokasi persembunyian Lapidin, berharap tindakannya akan membuatnya diterima oleh para penjajah, atau setidaknya menghapus ancaman yang ia rasa mengganggu. Pengkhianatan Mandra membawa kehancuran besar. Dalam waktu singkat, penjajah menyusun serangan terhadap lokasi persembunyian Lapidin. Tanpa peringatan, mereka menyerbu dengan pasukan bersenjata lengkap, membakar tempat itu dan menembaki siapa saja yang mereka temui. Penduduk yang setia membantu Lapidin menjadi korban pertama, beberapa tewas di tempat, sementara yang lain melarikan diri dengan luka parah. Lapidin sendiri, meskipun berhasil lolos dengan susah payah, terpukul melihat kehancuran yang ditinggalkan serangan itu. Ia menyaksikan reruntuhan tempat persembunyiannya dan mendengar tangisan mereka yang kehilangan keluarga. Rasa bersalah menghantuinya, meskipun ia tahu ini bukan kesalahannya langsung. Lebih menyakitkan lagi ketika ia mengetahui bahwa pengkhianatan ini berasal dari seseorang yang berasal dari desanya sendiri. Dendam dan tekad Lapidin semakin membara. Ia berjanji untuk melindungi rakyatnya dengan segala cara, sekalipun harus melawan musuh dari dalam maupun luar. Namun, ia juga belajar bahwa perjuangannya tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga melawan sisi gelap hati manusia. Hutan yang lebat menjadi tempat perlindungan terakhir bagi Lapidin dan sisa-sisa penduduk yang setia padanya. Meski terluka secara fisik dan batin akibat serangan penjajah, Lapidin tidak menyerah. Ia tahu bahwa bertahan di hutan bukan hanya soal menyelamatkan diri, tetapi juga menyusun strategi untuk melawan ketidakadilan yang menimpa desanya. Bersama kelompok kecilnya, ia memanfaatkan pengetahuannya tentang hutan, setiap jalur rahasia, pohon besar, dan sungai tersembunyi, untuk menciptakan markas baru. Mereka hidup sederhana, makan dari hasil berburu dan tumbuhan liar, namun semangat mereka tetap membara. Lapidin, dengan kepemimpinannya yang karismatik, memberikan harapan kepada orang-orangnya, meski mereka tahu bahwa perjuangan mereka jauh dari kata mudah. Dalam beberapa minggu, Lapidin mulai melancarkan serangan gerilya. Menggunakan strategi serangan mendadak, ia dan kelompoknya menyergap patroli penjajah yang melintasi hutan. Serangan-serangan ini, meskipun kecil, berhasil melemahkan moral penjajah dan mengganggu logistik mereka. Lapidin dan kelompoknya bergerak seperti bayangan, menyerang dengan kecepatan kilat lalu menghilang di balik lebatnya hutan sebelum penjajah sempat membalas. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan penjajah, keberanian dan kecerdikan Lapidin menjadi senjata utama mereka. Namun, serangan ini juga datang dengan risiko besar.
Beberapa anggota kelompok gugur dalam pertempuran, meninggalkan duka mendalam bagi yang lain. Lapidin sendiri merasakan beban berat di pundaknya, tetapi ia terus melangkah, menyadari bahwa perjuangan mereka adalah satu-satunya harapan untuk membebaskan desa dari penindasan. Setiap kemenangan kecil menjadi bahan bakar semangat mereka, sementara hutan menjadi saksi bisu perjuangan tanpa henti dari para pemberontak yang berani. Lapidin menyadari bahwa perlawanan kecil-kecilan saja tidak cukup untuk benar-benar mengguncang dominasi penjajah. Ia mulai menyusun rencana besar yang berani, menyerang markas utama penjajah di desa, tempat semua strategi penindasan dirancang dan sumber daya mereka tersimpan. Markas ini adalah simbol kekuatan penjajah sekaligus pusat logistik yang menopang kekuasaan mereka. Namun, Lapidin tahu betapa berbahayanya rencana ini. Penjajah memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan senjata lengkap. Bahkan kelompoknya yang terlatih pun tidak akan mampu menandingi mereka dalam pertempuran terbuka. Meski begitu, Lapidin tetap bertekad untuk melancarkan serangan ini, percaya bahwa keberanian dan strategi yang tepat bisa memberi mereka peluang untuk menang. Di tengah perjuangannya yang penuh bahaya, Lapidin bertemu dengan Sari, seorang gadis muda dengan penampilan sederhana tetapi keberanian yang mencolok. Pertemuan mereka terjadi di saat yang tidak terduga, ketika Lapidin sedang mengintai kamp penjajah dan menyadari kehadiran seseorang yang memperhatikannya dari balik semak belukar. Dengan gerakan cepat, ia menyergap gadis itu, mengira dia adalah ancaman. Namun, Sari, dengan suara gemetar, memohon untuk tidak disakiti. "Aku bukan musuhmu," katanya. Meski awalnya curiga, Lapidin memilih untuk percaya dan membiarkannya pergi. Tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah jalannya perjuangan. Hari-hari berikutnya menjadi momen yang penuh arti bagi Lapidin. Sari, yang awalnya hanya muncul secara kebetulan, kini sering hadir dengan informasi yang selalu membantu perjuangan Lapidin. Ia memberitahu kelemahan penjajah dengan detail yang menakjubkan, jadwal patroli, titik buta penjagaan, hingga jalur-jalur aman untuk pergerakan kelompok Lapidin. Keberanian gadis itu, yang tak pernah gentar meski berada di tengah ancaman penjajah, perlahan membuat Lapidin merasa bahwa ia telah menemukan sekutu sejati. Dalam hati, ia mulai mempercayai Sari lebih dari siapapun, meskipun ada banyak hal tentang gadis itu yang masih menjadi misteri. Di sela-sela perjuangan mereka, hubungan Lapidin dan Sari mulai berubah. Malam-malam yang mereka habiskan untuk berdiskusi strategi di bawah langit berbintang menjadi lebih dari sekadar obrolan tentang taktik perang. Lapidin mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Sari, cara ia menyibakkan rambutnya yang terkena embun, atau senyumnya yang hangat meskipun ia menyembunyikan banyak beban. Sari, di sisi lain, mulai melihat sisi Lapidin yang tidak hanya seorang pemimpin tegas, tetapi juga seorang pria yang menyimpan luka mendalam akibat kehilangan dan tanggung jawab yang berat. Di satu malam yang sunyi, saat mereka duduk di dekat api unggun, Sari bertanya, "Apakah kau pernah merasa lelah, Lapidin?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat Lapidin terdiam sejenak. "Lelah, ya," jawabnya pelan. "Tapi setiap kali aku melihat rakyat yang masih menderita, aku tahu aku tidak boleh berhenti." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa ia telah menemukan seorang pria yang layak untuk diperjuangkan. Perasaan mereka mulai tumbuh, meski tidak diucapkan secara langsung. Di tengah ketegangan perang, ada momen-momen kecil yang menjadi pelipur lara bagi keduanya. Ketika Sari terluka akibat terjatuh saat membantu membawa persediaan, Lapidin dengan sigap merawat lukanya, meskipun ia sendiri kelelahan setelah perjalanan panjang. "Aku baik-baik saja," kata Sari, tetapi Lapidin tetap memeriksa lukanya dengan penuh perhatian. "Kau lebih berarti dari yang kau kira, Sari," katanya dengan nada lembut, membuat jantung Sari berdegup lebih kencang. Sari mulai merasa bahwa kehadiran Lapidin tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah perjuangan yang keras, cinta mereka tumbuh dalam kesunyian. Meski tidak pernah diucapkan secara langsung, setiap momen yang mereka lalui bersama menjadi bukti dari perasaan mereka yang mendalam. Lapidin, yang selama ini mengabaikan kebahagiaan pribadi demi perjuangan, mulai merasa bahwa kehadiran Sari adalah cahaya kecil yang menyinari jalannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan rahasia yang disembunyikan Sari semakin besar. Tanpa disadari, hubungan mereka yang penuh kehangatan ini berada di tepi jurang yang bisa runtuh kapan saja, dengan kebenaran yang menunggu untuk terungkap dan menguji cinta mereka yang rapuh. Di suatu hari yang cerah, Lapidin dan kelompok kecilnya bergerak menuju markas utama penjajah.
Dengan strategi yang matang dan pengetahuan tentang kelemahan penjagaannya, mereka menyusup melalui sisi timur, tepat seperti yang diinformasikan oleh Sari. Pergerakan mereka sunyi dan penuh kehati-hatian, menghindari perhatian penjaga yang patroli. Saat mereka berhasil mencapai pusat markas, Lapidin memberi isyarat untuk memulai serangan. Ketika Lapidin dan kelompoknya melancarkan serangan besar ke markas penjajah, suasana penuh keyakinan bahwa ini adalah langkah penting untuk mengguncang dominasi musuh. Namun, begitu mereka mendekati lokasi, sesuatu yang janggal mulai dirasakan. Informasi yang diberikan Sari, yang mereka andalkan untuk menyusun strategi, ternyata meleset jauh dari kenyataan. Bukannya menemui celah pertahanan seperti yang dijanjikan, mereka justru mendapati pasukan penjajah sudah bersiap dengan pertahanan yang sangat kuat. Tanpa peringatan, mereka disergap oleh penjajah yang mengepung mereka dari berbagai arah. Serangan itu berubah menjadi malapetaka. Lapidin dan kelompoknya, yang kalah jumlah dan senjata, harus menghadapi kekalahan besar. Banyak anggota kelompoknya yang gugur di medan pertempuran, sementara yang lain, termasuk penduduk desa yang mendukung mereka, ditangkap dan dijadikan tawanan. Di tengah kekacauan, Lapidin yang terluka tetap memimpin sisa pasukannya untuk melarikan diri. Namun, sebelum mundur sepenuhnya, ia berhasil memimpin serangan terakhir yang nekat ke pusat markas penjajah. Dengan keberanian luar biasa, ia dan beberapa orang yang tersisa berhasil menerobos masuk dan merebut dokumen-dokumen penting milik penjajah. Dokumen ini diyakini berisi informasi strategis yang dapat digunakan untuk perjuangan mereka ke depan. Meski kehilangan banyak rekan, mereka akhirnya berhasil melarikan diri ke hutan. Ketika mereka tiba di tempat persembunyian, suasana dipenuhi duka mendalam. Wajah-wajah yang selamat dihiasi kesedihan atas kehilangan teman dan keluarga mereka, sementara Lapidin mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya karena gagal melindungi banyak orang. Di tengah suasana pilu itu, Lapidin membuka dokumen yang berhasil mereka rampas. Harapannya sederhana, mencari jalan untuk membalas kekalahan mereka dan menyelamatkan para tawanan. Namun, ketika ia membaca isi dokumen, pandangannya membeku. Di antara daftar nama informan penjajah, ia menemukan nama Sari. Awalnya ia tidak percaya, tetapi kebenaran mulai terkuak ketika salah satu anggota kelompoknya mengingat pernah melihat Sari di kamp penjajah. Amarah dan kekecewaan melanda hati Lapidin. Orang yang ia percayai ternyata adalah bagian dari musuh yang selama ini ia lawan. Dengan hati yang bergemuruh, Lapidin menghadapkan Sari di hadapan kelompoknya, menuntut penjelasan atas apa yang ia temukan. Sari, dengan air mata berlinang, tidak menyangkal tuduhan itu. Ia mengaku bahwa sejak awal ia dipaksa oleh penjajah untuk menjadi mata-mata, dengan keluarganya yang menjadi sandera. "Aku tidak punya pilihan," katanya dengan suara penuh rasa bersalah. "Aku hanya ingin melindungi keluargaku." Kenyataan ini membuat kepercayaan kelompok terhadapnya hancur. Suasana menjadi sangat tegang, dengan sebagian kelompok meminta agar Sari dihukum, sementara yang lain, termasuk Lapidin, terjebak dalam dilema. Setelah kekalahan besar yang diderita Lapidin dan kelompoknya, penjajah mengirimkan utusan dengan tawaran yang mengerikan namun sulit diabaikan. Penjajah memberi ultimatum, jika Lapidin tidak menyerahkan diri, mereka akan mengeksekusi semua tawanan, termasuk anggota kelompoknya, rakyat sipil yang mendukung perjuangannya, dan keluarga Sari yang menjadi sandera. Namun, jika Lapidin bersedia menyerahkan diri, penjajah berjanji akan menghentikan serangan terhadap desa dan membebaskan semua tawanan tanpa syarat. Tawaran ini menjadi pukulan berat bagi Lapidin. Ia tahu bahwa penyerahan dirinya berarti akhir dari kebebasannya, mungkin bahkan nyawanya. Tetapi, di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan rakyat yang telah ia perjuangkan selama ini menjadi korban kekejaman penjajah. Setelah malam panjang yang dipenuhi dengan pergulatan batin, Lapidin akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur, ia memutuskan untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan rakyatnya. Di hadapan kelompoknya yang tersisa, ia mengumumkan keputusannya. "Aku tidak akan membiarkan lebih banyak nyawa melayang," katanya dengan suara tegas meskipun matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Sari, yang mengetahui keputusan itu, merasa terhimpit oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia mencoba menghentikan Lapidin, memohon agar ia memikirkan dirinya sendiri, tetapi Lapidin tetap teguh. "Perjuangan ini lebih besar dari diriku sendiri. Perjuangan ini bukan hanya tentang aku. Kalian harus melanjutkannya tanpa diriku."
Jika dengan menyerahkan diri aku bisa menyelamatkan keluarga Sari dan memberi kalian waktu untuk merencanakan langkah berikutnya, maka itu adalah pengorbanan yang harus aku buat. Dengan hati yang berat, kelompoknya setuju untuk menghormati keputusannya, meskipun mereka merasa kehilangan. Malam sebelum ia menyerahkan diri, Lapidin mendekati Sari, yang masih dipenuhi rasa bersalah. "Aku tidak menyalahkanmu," katanya lembut. "Aku melakukan ini bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk mereka yang percaya pada perjuangan ini." Kata-katanya membawa harapan sekaligus duka, meninggalkan jejak yang mendalam di hati semua orang yang mendengarnya. Setelah menyerahkan diri, Lapidin dibawa ke penjara penjajah yang terkenal karena kekejamannya. Di sana, ia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dengan nada ancaman. Para penjajah ingin satu hal: lokasi persembunyian kelompok Lapidin dan rencana perjuangan mereka selanjutnya. Namun, Lapidin tetap diam, meskipun hal itu berarti ia harus menghadapi penyiksaan yang kejam. Di ruang gelap dan sempit, tubuhnya menjadi sasaran pukulan bertubi-tubi, cambukan, dan berbagai metode penyiksaan lainnya yang dirancang untuk mematahkan semangatnya. Setiap jeritan kesakitan yang keluar darinya hanya semakin menunjukkan keteguhannya. "Aku tidak akan berbicara," katanya dengan suara lemah namun penuh ketegasan. Penjajah, frustrasi dengan ketidakmampuannya untuk membuat Lapidin menyerah, semakin meningkatkan intensitas penyiksaan. Namun, keteguhan hati Lapidin tidak hanya melindungi kelompoknya tetapi juga menginspirasi mereka yang mendengar kisahnya. Desas-desus tentang keberanian Lapidin di penjara mulai menyebar ke desa-desa sekitarnya, memberikan semangat baru bagi rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan. Di balik jeruji besi dan tubuhnya yang penuh luka, Lapidin menjadi simbol perlawanan yang tak terkalahkan. Para penjajah, meskipun memiliki kekuatan fisik yang besar, tidak mampu menghancurkan tekad Lapidin. Baginya, rasa sakit fisik adalah harga kecil yang harus dibayar demi melindungi rakyatnya. Setiap hari di penjara menjadi bukti bahwa keadilan dan keberanian lebih kuat daripada rantai penindasan. Meski tubuhnya terus melemah, api perjuangan dalam dirinya tetap menyala, menjadi cahaya harapan bagi mereka yang masih melanjutkan perjuangan di luar sana. Kabar tentang penangkapan Lapidin menyebar seperti api yang membakar semangat rakyat Subang. Bagi mereka, Lapidin bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah simbol harapan dan keberanian yang telah menginspirasi mereka untuk melawan penindasan. Meskipun takut pada kekuatan penjajah, penduduk desa akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka sadar bahwa tanpa Lapidin, perjuangan mereka akan kehilangan arah. Dengan senjata seadanya, golok, bambu runcing, bahkan alat-alat pertanian, rakyat Subang berkumpul di tengah malam, menyusun rencana sederhana namun penuh keberanian untuk menyerang penjara tempat Lapidin ditahan. "Kita mungkin tidak memiliki banyak senjata, tetapi kita punya hati," seru seorang pemuda yang memimpin kelompok pemberontak. Ketika serangan dimulai, jeritan perang rakyat menggema di udara. Mereka menyerbu penjara dengan semangat luar biasa, melawan penjaga bersenjata yang jauh lebih terlatih. Banyak yang gugur di medan pertempuran, tetapi setiap pengorbanan membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Di tengah kekacauan itu, beberapa dari mereka berhasil mencapai sel tempat Lapidin ditahan. Meski tubuhnya lemah dan penuh luka, Lapidin bangkit dengan sisa-sisa tenaganya, memimpin rakyat untuk menghabisi penjaga terakhir dan merebut kebebasannya. Dengan darah dan air mata, rakyat Subang berhasil membebaskan pemimpin mereka. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Banyak keluarga harus merelakan orang-orang tercinta yang gugur demi momen bersejarah ini. Melihat pengorbanan rakyatnya, Lapidin berjanji di depan mereka yang masih hidup dan para jiwa yang telah gugur. Perjuangan ini belum selesai. Demi mereka yang telah memberikan segalanya, kita akan terus melawan sampai keadilan benar-benar menang. Kata-kata itu menjadi sumpah yang membakar semangat rakyat untuk melanjutkan perlawanan, menjadikan pemberontakan ini titik balik dalam perjuangan mereka melawan penjajah. Setelah pemberontakan besar yang membebaskannya, Lapidin kembali memimpin rakyatnya melarikan diri ke hutan. Namun, penjajah tidak tinggal diam. Dengan kekuatan penuh, mereka mengepung hutan tempat Lapidin dan rakyatnya bersembunyi. Di tengah pelarian yang penuh ketegangan, Lapidin menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk melawan pengepungan besar itu. Setiap langkah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup, sementara suara pasukan penjajah yang semakin mendekat menambah tekanan. Dalam situasi genting ini, Lapidin memandang orang-orang yang mengikutinya, wajah-wajah penuh harapan,
tetapi juga ketakutan. Ia tahu bahwa jika mereka terus bersamanya, mereka semua akan menjadi sasaran kemarahan penjajah. Dengan hati yang berat, Lapidin membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia berhenti dan berbalik menghadapi pasukan penjajah yang mengejar mereka. "Lanjutkan perjalanan kalian," katanya kepada rakyatnya. "Jangan berhenti sampai kalian aman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka." Meski rakyatnya menangis dan memohon agar ia tetap bersama mereka, Lapidin tidak tergoyahkan. Ia menyerahkan dirinya lagi kepada penjajah dengan syarat agar rakyat yang bersamanya dibiarkan hidup. Penjajah, yang penuh dendam atas penghinaan sebelumnya, langsung membawa Lapidin ke alun-alun desa untuk dieksekusi di hadapan banyak orang. Sebelum kematiannya, Lapidin berdiri dengan kepala tegak, menatap rakyatnya yang berkumpul. "Jangan biarkan perjuangan ini berhenti di sini," katanya dengan suara lantang. "Kematian adalah bagian dari perjuangan, tetapi semangat kita tidak boleh padam." Saat eksekusi dilakukan, tangis dan jeritan rakyat memenuhi udara. Tubuh Lapidin mungkin telah jatuh, tetapi keberaniannya menjadi api yang terus menyala di hati rakyat Subang. Keberaniannya untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan orang lain mengubahnya menjadi legenda. Namanya akan terus dikenang sebagai pahlawan sejati yang tidak pernah menyerah, bahkan hingga akhir hidupnya. Bagi rakyatnya, kematian Lapidin bukanlah akhir, melainkan awal baru dari perjuangan yang semakin kuat dan penuh semangat.